Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahroton Harum Saryanti, NIM 195211225 dari kelas MBS 6E kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bisnis plan yang berjudul Boba Tea House. Yang pertama, latar belakang. Di era sekarang ini, persaingan dalam menjual produk maupun jasa semakin banyak. Salah satunya ialah bisnis minuman, di mana peminatan dan minat masyarakat yang semakin tinggi akan produk minuman. Dan minuman menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia di setiap harinya. Hal itu mendorong kami untuk membuka usaha Boba Tea House ini yang memang menghasilkan produk minuman yang berkualitas dan pastinya menyehatkan. Selanjutnya, gambaran usaha. Bisnis Boba Tea House ini bergerak di bidang minuman. Produk yang kami jual adalah minuman boba dengan varian rasa dan topping. Boba Tea House ini juga berbeda dengan boba lainnya, di mana untuk topping bobanya kami menyediakan variasi buah sehingga dijamin menyehatkan juga. Selain itu, boba ini juga terjamin halalnya karena menggunakan bahan yang sehat, BPOM, dan tidak berbahaya. Selanjutnya, aspek hukum. Aspek hukum pada usaha Boba Tea House ini sudah mendapatkan izin dari pemerintahan setempat, serta untuk jenis usahanya adalah CV atau persekutuan komanditer, di mana merupakan suatu perseroan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak atau satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Kesimpulan aspek hukumnya, Boba Tea House ini merupakan bisnis yang berbentuk CV karena didirikan oleh beberapa orang. Dilihat dari penilaian aspek, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini mampu mendapatkan izin usaha karena memenuhi persyaratan yang berlaku. Selanjutnya, aspek lingkungan. Lingkungan jauh. Yang pertama, analisis sosial. Masyarakat saat ini memang menyukai makanan atau minuman yang memiliki nilai estetik dan unik. Minuman boba ini sangat cocok dikonsumsi untuk masyarakat mengingat tren saat ini di mana mereka menyukai minuman yang unik. Kemudian, analisis ekonomi. Minuman boba ini memiliki rata harga yang cukup murah dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian, analisis politik. Ide bisnis boba ini pastinya bisa berkembang apabila memiliki izin dari daerah setempat atau memiliki surat NIB. Selain itu, apabila memenuhi standar BPOM juga. Kemudian, analisis teknologi. Dalam proses pemasarannya, bisnis ini sudah menggunakan platform aplikasi seperti GoFood dan ShopeeFood. Kemudian dilihat dari lingkungan operasionalnya, yang pertama pesaing. Untuk bisnis minuman boba ini sudah mendapatkan 2 pesaing, yaitu Street Boba dan Tris Madagaskar. Kemudian diperlukan pasokan bahan-bahan yang membuat boba dan bahan pendukung seperti susu, karamel, sirup, dan lain-lainnya. Kemudian pegawai. Dalam usaha boba ini diperlukan pegawai yang pastinya harus cakap, sopan, ramah terhadap konsumen, jujur dan bekerja dan tanggung jawab dalam melayani konsumen. Kemudian pelanggan. Minuman boba ini bisa dikonsumsi untuk kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Selain itu, minuman ini cocok untuk orang yang memang menyukai minuman yang dengan rasa manis dan dingin. Kemudian kesimpulan aspek lingkungan, dilihat dari aspek penilaian lingkungan, Boba Tea House ini memiliki penilaian yang layak untuk didirikan karena memiliki rata-rata nilai skor 4-5 di setiap aspek penilaiannya. Selain itu, bisnis ini didirikan di lingkungan yang mendukung perkembangan bisnis ini. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar. Dilihat dari segmentasi geografisnya, bisnis Boba Tea House ini memiliki segmentasi masyarakat yang memang berdomisili di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Kemudian dari segmentasi demografisnya, yang pertama ada usia dan siklus hidup, di mana segmentasi pelanggan Boba Tea House ini adalah usia 8 tahun ke atas karena segmen pasar tersebut memiliki daya beli yang cukup baik. Kemudian dilihat dari jenis kelaminnya, segmentasi Boba Tea House ini adalah untuk anak laki-laki maupun perempuan yang memang menyukai minuman manis dan dingin. Kemudian dilihat dari pendapatannya, segmentasi Boba Tea House ini adalah masyarakat dengan pendapatan menengah berkisar 500.000 sampai 1 juta per bulannya. Kemudian segmentasi psikologis, di mana segmentasi yang ditetapkan Boba Tea House ini adalah menyediakan minuman manis dan dingin dengan berbagai macam varian topping yang memiliki cita rasa dan kualitas yang baik, cocok dengan segmentasi konsumen yang memang menyukai minuman kekinian. Kemudian targeting produk. Target produk dari Boba Tea House ini adalah untuk masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan kalangan menengah ataupun kalangan atas yang bertempat tinggal di area Surakarta. Kemudian positioning produk, dilihat dari Boba Tea House ini memposisikan Boba Tea House sebagai salah satu bisnis minuman ringan yang dapat menemani konsumen kapanpun dan dimanapun dengan konsep unik dan menarik. Kemudian aspek pemasaran. Yang pertama produk. Tak hanya disebut dengan minuman kekinian, namun Boba Tea House ini juga memberikan nilai gizi yang berasal dari variasi rasa buahnya.
dan beberapa topping ataupun bahan bakunya yang dinilai lebih sehat dan pastinya berbeda dengan produk boba lainnya. Kemudian dilihat dari price, rate harga dari boba tea house ini berkisar dari 10.000 sampai 25.000 tergantung dengan menu yang dipesan. Kemudian promotion, untuk kegiatan promosi boba tea house ini melalui poster atau iklan yang diposting di berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ataupun Google Ads. Selain itu melakukan promosi langsung juga kepada teman-teman atau kerabat dekat. Kemudian kesimpulan pasar dan pemasaran. Berdasarkan beberapa penilaian kelayakan pada pasar dan pemasaran, bisnis boba tea house ini dinilai layak karena mampu menghasilkan produk yang dinilai dapat bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya aspek teknis dan teknologi. Yang pertama lokasi. Bisnis ini dijalankan dengan lokasi terletak di area Manahan, Surakarta, di pinggir jalan sejajar dengan beberapa outlet makanan yang ada di sekitar Stadion Manahan dan dekat dengan sekolah ataupun kampus yang merupakan tempat banyak dikunjungi orang. Kemudian mesin atau peralatan. Mesin yang digunakan adalah cup seller yang berfungsi untuk menutup gelas dengan plastik yang dipres agar boba tidak tumpah. Dilihat dari peralatannya, boba tea house ini memerlukan cup gelas plastik, sedotan, tutup gelas, dan plastik. Kemudian teknologi. Teknologi yang digunakan untuk mendukung bisnis boba tea house ini adalah dalam kegiatan pemasarannya, yaitu menggunakan platform aplikasi Shopee Food dan GoFood. Selanjutnya perkiraan kemampuan produksi atau penjualan. Karena usaha ini masih tergolong baru, jadi kami memperkirakan dalam sebulan dapat memproduksi minuman boba sejumlah 300 cup gelas. Dilihat dalam perhitungan penjualan dan modal awalnya, pastinya keuntungan bisa didapat di usaha boba tea house ini. Kemudian kesimpulan aspek teknis dan teknologi. Dilihat dari penilaian yang kami analisis, bisnis kami dinilai layak karena memiliki lokasi yang strategis, peralatan yang digunakan sudah canggih, dan menggunakan teknologi dalam aktivitas pemasarannya. Selanjutnya aspek manajemen dan SDM. Yang pertama analisis jabatan. Dalam suatu usaha pastinya diperlukan SDM yang berkompeten untuk mengembangkan usaha tersebut. Seperti halnya usaha boba tea house ini pastinya juga memerlukan SDM yang menunjang usaha ini. Kemudian deskripsi jabatan. Yang pertama ada owner. Owner di sini adalah seseorang yang mendirikan usaha tersebut. Owner memiliki beberapa tugas. Yang pertama menetapkan kebijakan dan program kerja para pegawai, kemudian memimpin dan bertanggung jawab atas segala pelaksanaan usaha baik intern maupun ekstern. Kemudian ada manajemen produksi. Manajer produksi memiliki peran penting dalam proses produksi. Pada jabatan ini, ia memiliki tanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam proses produksi. Tugasnya membuat dan mengendalikan jadwal proses produksi, menentukan sumber daya material yang berupa bahan pokok untuk membuat produk. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Marketing di sini bertugas memasarkan produk, barang ataupun jasa agar dapat dikenal oleh target pelanggan, khususnya masyarakat luas umumnya. Marketing ini memiliki beberapa tugas, yaitu mencari pelanggan atau customer dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kemudian ada manajemen keuangan. Manajer keuangan merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan seperti laporan laba rugi setiap bulan hingga tahunan pada usaha boba ini. Selain itu mampu membaca laporan keuangan dengan benar dan membuat rencana berdasarkan laporan keuangan. Selanjutnya spesifikasi jabatan. Yang pertama owner. Owner harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tegas, mempunyai pemikiran yang terbuka, bertanggung jawab atas segala masalah dalam usahanya. Kemudian ada manajer produksi. Diperlukan spesifikasi seperti cekatan dalam bekerja untuk memutuskan solusi dalam masalah. Kemudian jujur, bertanggung jawab, detail dan teliti, dan bisa bekerja dengan tim. Kemudian ada manajer pemasaran. Harus memiliki sifat yang ramah, mampu beradaptasi, dan harus sabar dan kreatif dalam menghadapi keinginan konsumen. Kemudian ada manajer keuangan, harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam membuat laporan keuangan, jujur dan teliti, harus bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan dalam laporan keuangan. Berikut ada struktur organisasi dari boba tea house. Ada owner, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Kesimpulan aspek manajemen sumber daya manusia, berdasarkan beberapa analisis yang telah saya jelaskan, bisnis boba tea house ini dinilai layak karena memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya aspek keuangan. Yang pertama menghitung biaya tetap. Biaya tetap dari usaha boba tea house ini dinilai 2.300.000, kemudian biaya variabelnya 4.095.000.
Kemudian pendapatan per bulan dari Bupati House ini adalah 9 juta. Total biaya per bulannya 4.095.000. Keuntungan per bulannya didapatkan 9 juta dikurangi 4.095, hasilnya 4.905. Persentase labanya adalah 1,20 atau 120%. Kemudian kami juga menghitung IRR yang dirumuskan pendapatannya yaitu 108 juta, kemudian ada biaya produksinya 49.140, ada biaya penyusutannya sejumlah 460. Jadi laba sebelum pajak kami adalah 58.400.000, kemudian dipotong pajak 10% yaitu 52.560.000. Kemudian kelompok kami juga menghitung AAR dengan rumus IT dibagi investasi dikali 100% dengan hasil 13% yang berarti layak. Kemudian kami juga menghitung proses dengan rumus IT ditambah penyusutan dengan yang menghasilkan Rp53.020.000. Kemudian kami juga menghitung PP atau payback periodnya dengan rumus investasi dibagi proses yang menghasilkan 0,077 tahun yang dibulatkan menjadi 1 bulan, yang berarti kami mendapatkan payback period selama 1 bulan. Kemudian kami juga menghitung NPV yang menghasilkan perhitungan di samping. Kemudian kami juga menghitung PI dengan rumus PV proses dibagi investasi yang menghasilkan 102,917. Selanjutnya, kelayakan aspek keuangan. Yang pertama, dilihat dari aspek penilaian kemampuan memenuhi kebutuhan permodalan dengan ketentuan kemampuan harus melebihi kebutuhan. Hasil analisis dari perhitungan Bupati House ini, bisnis ini mampu mendapatkan pendapatan melebihi modal. Kemudian dilihat dari aspek penilaian PP atau payback period dengan ketentuan PP harus kurang dari payback maksimum. Hasil analisisnya perkiraan bisnis kami bisa menghasilkan payback maksimum selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian dilihat dari aspek penilaian NPV atau net present value, ketentuannya NPV harus melebihi 0. Hasil analisisnya bisnis kami memenuhi kriteria NPV karena lebih dari 0. Kemudian dilihat dari aspek penilaian PI atau profitabilitas indeks dengan ketentuan PI harus melebihi 1, bisnis kami memenuhi kriteria PI karena lebih dari 1. Kemudian dilihat dari aspek penilaian IRR atau internal rate of return, ketentuannya IRR harus melebihi tingkat keuntungan yang dikehendaki. Bisnis kami Bupati House juga mendapatkan keuntungan sesuai dengan perkiraan kami. Kemudian dilihat dari aspek penilaian AAR atau average rate of return, dengan ketentuan AAR harus melebihi minimum accounting rate of return yang dikehendaki, maka hasil analisis dari Bupati House ini dikatakan layak karena sudah memenuhi minimum accounting rate of return. Selanjutnya, lampiran. Berikut merupakan logo usaha dari Bupati House dan produk Bupati House sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.